Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal dengan semangat untuk memberikan update PP untuk kalian. Kelihatannya akan all season akan terjadi, nanti akan saya infokan tanda-tanda all season yang sesungguhnya. Ini all season bener atau enggak, nanti akan saya sampaikan di sini untuk kalian semua. Semangat PP to the moon. Tentunya kalian sudah cuan luber semua ya, sudah mantap jaya kalian. Wah, betul-betul PP ini jadi top 1 meme coin. Akan ATH baru saya rasakan masuk dengan holder sudah 462.000 lebih, dengan kapitalisasi pasar sudah hampir ratusan triliun. Mantap ya, luar biasa. Ini PP membentuk cup and handle. Ini cup and handle ini biasanya akan masuk ATH baru ini yang segitiga ini ya, kemudian pump ke atas. Ini segitiga ini baru ijikiwir, baru sedikit muncul candle hijaunya, nanti akan ATH baru. Mudah-mudahan seperti itu kawan ya. Nanti akan saya sampaikan bagaimana intinya. Kita akan juga di sini akan melihat ya, jadi kalian harus hati-hati, perlu perhatikan di sini. Nanti ada yang namanya area FOMO, zona FOMO ya. Zona FOMO masih jauh, saya rasa nanti puncaknya sampai akhir tahun. Ini sekarang masih di harga sekian ya, 0,12 ini di yang hijau muda ini baru nongol sedikit. Ini yang hijau muda ini belum terjadi. Jadi nanti akan seperti ini kawan yang terjadi ketika nanti di harga ATH baru. Ini ATH baru di sini. ATH baru berarti 0,4 area situ ya, ataupun 0,43 IDR-nya. Untuk USDT-nya 0,000, kosongnya ada 4 ya, kemudian belakangnya 28, 0,0028, ataupun di bawahnya sedikit kalian bisa TP yang banyak 0,00027. Namun demikian ini prediksi ya, kebenarannya kalah dengan fundamental hanya 20-30% saja. Tapi biasanya ini sering terjadi kawan. Nanti ATH barunya ini yang merah ini ATH baru, kemudian ini yang hijau muda ini nanti akan terjadi di sini double top 0,27an lah ya, 0,0027 untuk IDR-nya aja gampang ya, 0,24 di sini. Ini nanti akan terjadi ATH, mungkin akan turun lagi pada TP besar-besaran yang sangkut-sangkut dacuan TP ke sini ke bawah. Dan nanti setelah di bawah sini turun, maka yang terjadi nanti akan digunakan orang-orang yang belum masuk, yang sudah TP masuk, yang belum TP nambah muatan, holder baru akan datang, yang belum tahu PP jadi tahu, jadi akan terbang, yang sudah full akan tambah muatan karena sudah ATH baru, kemudian pada TP terjun ke bawah ya. Ini skenario ya. Kemudian nanti akan pump lagi lebih tinggi lagi, diperkirakan di area 0,004 ini ya, 0,004. Kalau kemarin 0,28 ya untuk USDT-nya, ini 0,004. Artinya kalau dihitung secara detail ini ya sekitar mendekati Rp1, mendekati Rp1 di sini. Ini akan jadi zona FOMO, artinya akan makin menggila, holder makin menggila, paus makin menggila, semua masuk tambah muatan besar-besaran. Ini setelah di zona FOMO yang garis kuning ini nanti akan dijadikan
tempur ya, jadi sudah pasti akan difomokan, namanya juga zona FOMO. PP akan to the moon $1, PP akan to the moon $1. Ini kayak dulu Shiba itu ya, setelah Rp1 difomokan 1,3 rupiah, difomokan akan 1 sen begitu. Jadi orang banyak kejebak masuk di harga Rp1, kemudian 1,3 rupiah dibanting, maka sekarang sangkuternya banyak gitu. Jadi ini nanti diperhatikan, setelah di double top yang ini merah, yang satunya ini hijau, kalian TP yang banyak 50%, 60% nggak apa-apa. Ketika turun nanti masuk lagi di bawah, maka kalian akan masuk lagi. Yang sudah TP yang masuk lagi, yang belum punya PP akan makin ngiri, dia akan masuk, kemudian terjadi pump kedua akan mendekati RP1 karena lebih besar lagi demandnya akan masuk ya. Kemudian nanti di harga 0,004 setelah mendekati Rp1, saya kasih pesan untuk kalian TP, nggak usah serakah, mendekati Rp1 TP. Ini pasti paus sudah mulai distribusi, sudah mulai jualan. Tapi itu hanya skenario. Ini bisa saja di zona FOMO yang garis area kuning ini mendekati Rp1, justru akan lebih gila pump, itu bisa terjadi. Faktornya apa? Pertama, tahun 2021 itu di akhir tahun itu sudah di warning sama Powell bahkan akan naikkan suku bunga, maka para investor pada berbondong-bondong kabur dari market kripto. Terjadilah bear market tahun 2022 itu. Tapi kalau ini saya nggak yakin, karena PP ini fundamentalnya lebih kuat daripada Shiba dan Doge, termasuk pasokannya ya, holdernya masih sedikit, market capnya belum terlalu besar. Ini yang menarik. Dan kemudian GZ dulu, Trump, kemudian BlackRock, JP Morgan itu belum masuk kripto di tahun 2021. Jadi dia itu belum masuk dan belum ada ETF. Artinya betul-betul di warning sama Powell akan naikkan suku bunga, maka serius terjadi bear market di tahun 2022 itu. Kalau sekarang ini kayaknya nggak bear market, kalaupun turun sudah nggak akan dalam. Karena apa? Dengan adanya ETF support yang sudah nahan harga BTC, adopsi ya di belahan dunia makin menggila. Belum gelontoran dana dari print money-nya AS 3,3 triliun pasti akan mengucur ke kripto ya. Ya nggak semua, tapi tetap kripto akan kebagian. Dan kalau kita lihat sekarang, kita amati si Trump itu ingin menggiring mata uang, menggiring investasi itu arahnya ke kripto. Itu pertama. Juga selanjutnya untuk koin PP ini saya rasa anak emasnya ETH akan jadi besar ke depan, karena investornya di sini hampir semua paus-paus ataupun eseng-eseng besar ngikut whole PP. Contohnya Binance, Coinbase, Robinhood, Kraken, Get.io, KuCoin, semua CRO. Ini akan berbeda. Dan jika tahun 2021 akhir tahun, kemudian tahun 2022 dinaikkan suku bunga, ini infonya sampai tahun 2026 akan dipangkas sampai 7 kali. Artinya apa? Ya siklusnya berubah. Yang dengar-dengar sih akan berkepanjangan mega bull ini sampai tahun 2026. Memang banyak pakar-pakar sebagian memprediksi seperti itu. Bagaimana dengan kalian? Ya tulis di kolom komentar. Ini kan
prediksi saya memberi info ini sesuai dengan data-data, nggak hanya data-data satu sisi saja yang kemarin banyak ngebut. Bahkan di grup saya sendiri itu dari tahun 2024 tuh barber kemarin belum lama juga, seminggu lalu, awas akan hancur, ada apa namanya dompet Sitoshi ya yang sudah sekian tahun akan jualan pret. Itu semua adalah manipulasi dan betul adanya seminggu lalu kalau nggak salah itu ada info-info yang ngebut BTC, bahkan kemarin PP 1 triliun dibuang katanya. Dan tadi hari ini saya cek itu ada 500 juta US dollar lebih ya yang kena likuidasi. Itu rata-rata yang pasang short ya yang short kena. Artinya mereka banyak trader yang terpancing untuk nge-short BTC maupun ETH ataupun PP, kemudian arahnya malah terbang ke atas. Ini 500 juta US dollar lebih kan hari ini yang terlikuidasi. Saya tadi lihat datanya. Ini artinya kan banyak berita-berita yang ngaco. Jadi memang di dalam media ini masih efektif untuk perang media untuk ngebut karena memang dia yang punya, dia yang bayar, apa terserah dia yang mau diinfokan benar atau enggaknya, gitu kawan ya. Dengan itu saya rasa itu yang akan terjadi nanti ada di area kuning tadi yang saya jelaskan, akan terjadi FOMO. Kalau di sini di antara dua di double top ini yang candle merah tertinggi sama hijau tertinggi yang belum terjadi, kalian bisa TP karena nanti gelombang kedua akan semakin FOMO, akan terbang ke atas ke sini. Saya rasa PP ini RP1 akan mudah lah ya sampai akhir tahun puncaknya, bukan bulan ini. Bulan ini target ATH baru aja kita sudah seneng, artinya sudah cuan dan bebas dari sangkut, amankan modal kita, nggak semua harus dijual di RP1. Kemudian saya akan kasih lagi pengertian untuk kalian tanda-tanda bull market. Kita akan lihat di PP ini ya. Biasanya yang terjadi begini, kita lihat di chart dulu. Ini chartnya udah wah kenceng banget. Kita akan lihat di chart ya. Kita harus bisa membaca karakter market. Kalau PP ini saya sudah sangat detail melihat karakter daripada si PP. Jadi PP ini kalau terbang di atas, kemudian sudah waktunya koreksi kemudian naik lagi, itu artinya dikendalikan paus, bahwa paus itu belum mau harga itu koreksi, makanya sekarang terbang terus, turun dikit langsung ke atas, turun dikit langsung ke atas. Tapi karakter dari PP ini kita nggak ketinggalan sebetulnya. Kalau jual enak banget, contoh di 0,4 waktu ATH dulu itu sekitar seminggu ataupun 10 hari itu harganya itu apa, setengah bulan saya lupa ingat tuh, itu naik turun itu nggak seberapa, tapi di harga tinggi. Artinya paus itu ingin mancing orang-orang baru ataupun yang lama tambah muatan biar masuk di harga pucuk. Habis itu dibanting sangat dalam ya, langsung crot begini. Ini udah terjadi 2 kali di sini sama di sini. Itu seperti itu. Ya, jadi tanda-tanda bull market ketika turun kemudian terbang kembali, itu yang namanya tanda-tanda all season. Ketika nanti PP dilihat beberapa hari ini sampai weekend ya, sampai weekend besok ya. Ini kan baru naik hari ini sama semalam, jadi kita belum jelas apa ini akan all season, apa tanda-tanda all season, apa baru, apa masih dalam manipulasi bandar akan dibanting ke bawah lagi, belum jelas. Paling tidak seminggu, karena biasanya all season itu naik itu 1 bulan ataupun 3 minggu. Makanya ini karena baru sekitar
semalam sama hari ini, maka kita belum mengambil keputusan. Cuma tanda-tandanya nanti saya bisa ngasih keputusan kalau sudah di weekend hari Minggu. Jadi kalau nanti terjadi all season akan gini. Kalau nanti benar-benar all season, itu candle itu naik begini, kemudian turun sedikit, ada indikat naik lagi, turun sedikit, disikat naik lagi, turun sedikit, disikat naik lagi, nggak ada henti-hentinya. Ini tandanya nanti akan terjadi all season bull market itu ya. Kalau nanti ternyata naik, sekarang naik kemudian dibanting cerot lagi ke bawah, artinya belum all season. Jadi jelas ya, makanya kita belum bisa memberikan keyakinan sekarang kalau ini terjadi nanti sampai hari Minggu. Kalau sampai hari Minggu sudah kehitung 3 hari, kemudian kok naiknya tinggi, kok turun sedikit, dipam lagi, turun sedikit, dipam lagi, udah fix itu adalah all season. Itu yang saya perhatikan seperti itu. Jadi ini udah lumayan. Kalau tidak koreksi namanya market nggak sehat. Ini kan sudah dari ini kan udah naik ke sana nih, udah lumayan. Ini di sini sebetulnya akan terjadi double top ini. Double top ini kalau bukan all season, maka bantingnya gila-gilaan ke bawah. Baru cari akumulasi lagi lama di sini baru akan pump. Itu kalau belum all season. Tapi kalau udah all season, ini double top, mungkin akan koreksi dikit saja, kemudian pump lagi, ATH toh, kemudian turun lagi, kemudian akan pump lagi. Itu kalau all season. Mudah-mudahan all season. Saya bisa memutuskan ini all season atau enggak setelah nanti Minggu akan ketahuan ya. Tapi ini sedikitnya sudah mulai kelihatan karena harganya itu dikatakan naiknya terus dan ini kenceng. Jadi kalau ini all season nanti di sini ini akan naik ke sana, koreksi paling dikit, pump lagi sampai ATA baru. Mudah-mudahan akan kena ATA baru ya. Itu salah satu indikasi untuk all season. Tapi saya lihat di sini harganya juga ketika turun dikit langsung naik lagi ya. Jadi PP kayaknya akan naik doge, nggak perlu diragukan lagi. Dan saya sudah memberikan info-info dari kemarin untuk kalian, koin-koin yang akan terbang-terbang. Jadi jangan koin yang sembarangan ya. Contohnya kemarin saya bilang tuh orang-orang yang punya duit itu ETH, masuklah ETH yang tidak berisiko tinggi. Ternyata ETH terbangnya sangat luar biasa. Dan keduanya tanda-tanda all season, performa BTC sudah kalah dengan ETH. Ini kayaknya tanda-tanda all season. Jadi dalam 1 minggu ini BTC cuma naik 8%, tapi ETH sudah 17,95%. Ya gila, sekarang harganya sudah 48 juta lebih. Kemarin waktu 40 juta itu saya suruh masuk. Wah, kalian sudah sukses tentunya ya. Kemudian kita cek di sini ya, SRP juga lumayan. Kemudian semua naik ya, all season itu semua naik ya. Gila-gilaan. Cardano lumayan besar ya kenaikannya ya, sampai 22% dalam 7 hari. Mantep ya, mantep. Shiba 15% dalam 1 minggu ya, lumayan ya. Saya kemarin sebutkan juga ada LTC ya, LTC 8% yang bagus-bagus. Uniswap 19% ya dalam 7 hari. Wah, PP sudah rankingnya 26, pemenang 30% dalam 7 hari. Wow, rankingnya 26. Mantap PP, sangat luar biasa kawan. Wah, jos pokoknya ya, banyak. Wah, luar biasa ya. Pokoknya koin-koin yang saya infokan untuk kalian terbang semua ya. ARB ya, Polygon jangan kalian
tinggal ya. ARP wah 26% ya, koin yang saya bahas terbang semua ya, gila mantap jaya ya. Mana sih Polygon, kemana Polygon kemarin ada event tuh ring 50-an kemarin kayaknya ada event Polygon ya. Polygon mana kok hilang Polygonnya, di bawah setan apa? Oh, waduh mental di atas gila. Wah mantap 24% Polygon, mantap jaya ya. Tapi ada koin yang akan pemenang terbesar di tahun 2025 ini saya rasa PP, karena sejarahnya yang cuan sampai naik jutaan persen itu ada di meme coin, belum ada di koin lain. Meme coin meme coin saat ini yang ordernya masih sedikit dan market masih kecil, yang belum mengalami bull market, dan sedikit sangkuternya ada di PP, karena PP sudah 0,2, artinya kalau 0,4 hanya butuh 1 kali lipat lagi saja sudah ATA baru. Maka prospek ke depan menurut saya di PP ini nggak mencela-cela koin lain, tapi saya bicara padanya ini harganya 0,2, hampir tersalip. PP harganya toh ini untuk mencapai ATA baru SHIBA butuh pemompaan harga sekitar 6 kali lipat. Untuk PP cuma 1 kali lipat lagi, maka akan jadi pemenang saya rasa akan di PP. Luar biasa kawan. Wow, kita akan lihat juga di berita-berita yang lain ya tentunya. Waduh ya, mungkin bull market, bull run akan segera dimulai kawan ya. Bitcoin Ethereum melonjak, SRP wah gila, Bitcoin mendekati ATA di tengah pelemahan dolar dan optimis terhadap The Fed. Wah kalau Fed nanti menaikkan suku bunga, waduh altcoin ikut rally kuat ya. Ini yang kalian tahu, ini kemarin ketipu ini banyak ya. Likuidasi short mendorong kenaikan. Kemarin ada info yang ngebut PP juga ngebut minggu lalu kalau nggak salah ya, ngebut BTC bahwa Satoshi akan dompet yang sudah lama tidur bangkit kembali, Satoshi itu digoreng kalau nggak MTGO. Ada 529 juta US dollar yang kena likuidasi posisi short. Ini aduh kasihan trader-trader yang kemarin makan jebakan Batman yang katanya akan terjun gara-gara dompet Satoshi yang bangun itu. Kalau yang bangun ya udah mantap ini ya, luar biasa ya. Mungkin itu aja, udah terlalu panjang untuk kalian. Ini kemarin yang kena likuidasi itu ya. Jadi tetap semangat, tetap yakin, jangan kemana-mana. PP tungguin sampai RP1 kawan, kayaknya akan sampai ke sana. Wah kalau sampai tidak masuk di RP1 kebangetan ya. Kita sambil, ini agak lemot ya, kita sambil uji dulu. Masih ada nggak ujinya? Ujinya bu, PP belum, TP juga belum saya ambil. TP 10% saja lumayan, nanti kita kalau ada koreksi saya ambil di bawah, kalau nggak koreksi ya goodbye. Luar biasa si PP ini. Ada juga yang megang PP sudah lama banget, dia nggak dijual kawan. Jadi ada yang udah lama banget jual PP ini. Kalau kita baca di sini, kami pemegang PP selama lebih dari 2 tahun dan kami tidak pernah berhenti percaya pada PP. Tetap percaya sama PP, banyak meme coin yang lain tidak akan berhasil. Saya hanya percaya sama PP. Hanya saja akui bahwa kita lebih pantas mendapatkannya dibanding siapapun. Kekayaan, kejayaan untuk para pemegang. Wah mantep ya. Ya dia pemegangnya ya. Wah jos. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Dior ya, do your own reset ya. Kalian dalam bermain kripto harus belajar, berisiko tinggi. Ada yang mandu masuk grup-grup bebas, Dimas Bro boleh, yang lain boleh. Untuk pemula-pemula, jadi senjata itu harus canggih dulu, jangan asal masuk ngunjuk saja. Kalian nungguin koin yang nggak jelas, ditungguin sampai bull market, nanti puncak akhir tahun koin itu malah scam, nggak terbang tuh gimana ya. Jadi yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.